Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal masjid walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat thumma assalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah kita pada hari ini dipertemukan di rumah Allah yang sungguh mulia ini. Dipertemukan kita, dikumpulkannya kita untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Kita hadir ke tempat ini dengan fasilitas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan. Nikmat iman dan Islam yang sungguh harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang senantiasa bersyukur sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita berdoa semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaatnya melalui lafaz-lafaz salat yang kita bacakan, melalui lafaz-lafaz salawat yang kita bacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal muqaddimah khatib membacakan satu ayat Al-Quran yang mungkin ini sering kita mendengarnya, bahkan kita mungkin sudah menghafalnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali tujuannya hanyalah untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup yang Allah ciptakan kita di muka bumi ini, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi ikhwatal iman, kita sebagai hambanya yang dhaif ini terkadang merasa bosan, merasa jenuh, bahkan kita malas untuk beribadah. Padahal ini adalah merupakan tuntutan Allah, kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Lalu kenapa manusia itu merasa jenuh, merasa bosan dan malas untuk beribadah? Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 4 faktor penyebab orang itu malas untuk beribadah. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan sampaikan ke-4 faktor itu, agar kita dapat mengevaluasi diri kita. Mana satu penyebab kita malas untuk beribadah? Mana satu yang menyebabkan kita bosan, kadang jenuh untuk beribadah kepada Allah? Yang pertama kata beliau,
adalah karena kebodohan, karena tidak punya ilmu, karena kejahilan kitalah yang menyebabkan kita malas untuk beribadah. Ada terkadang orang malas untuk membaca Al-Quran. Mungkin dia tidak tahu ilmunya bagaimana membaca Al-Quran, sehingga malas dia membaca Al-Quran. Malas untuk melaksanakan sholat. Mungkin dia tak tahu bagaimana cara untuk melaksanakan sholat, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Paling tidak, kalaupun dia tahu mengerjakannya, dia belum paham begitu dahsyat dan besarnya pahala yang Allah berikan atas ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan begitu dahsyatnya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika nanti di yaumil hisab. Belum paham mungkin, belum begitu mengerti, sehingga dia malas dan jenuh untuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Untuk mendekatkan pemahaman kita, bagi kita yang mempunyai pengalaman ataupun profesi mengajar, anak-anak itu terkadang kalau kita perintahkan untuk mengerjakan PR, dia malas. Kenapa? Karena mungkin dia tidak paham bagaimana mengerjakan PR itu. Mana ada anak-anak yang rajin mengerjakan PR sementara dia tidak mengerti ataupun tidak paham untuk mengerjakannya. Begitu juga lah kita dalam beribadah kepada Allah. Di akhir-akhir ini banyak kita melihat orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek ketika sholat jenazah berlangsung, terkadang lebih banyak yang duduk-duduk daripada yang sholat. Itu bisa jadi penyebabnya karena dia tidak tahu mengerjakan sholat jenazah itu, atau dia tidak paham bahwasanya pahalanya sungguh besar yang Allah berikan, sementara waktu untuk mengerjakan ibadah itu tidak begitu lama yang Allah inginkan. 5 menit, 10 menit selesai. Tapi pahala yang Allah berikan, Masya Allah, sebesar gunung Uhud. Itulah yang menyebabkan kadang manusia ini malas dan jenuh untuk beribadah. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana solusinya? Agar kita mengerti, agar kita faham, tidak lain tidak bukan kita harus menuntut ilmu, belajar. Toh memang belajar ini adalah merupakan kewajiban kita. Sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu minal lahdi ilal lahdi. Dari buayan, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu itu wajib. Dan tidak ada batasan waktu yang Rasulullah cantumkan dalam hadis itu. Dan tidak ada satupun ahli hadis yang mensyarahkan bahwa ada batasan umur dalam kewajiban kita menuntut ilmu. Apa tujuan menuntut ilmu itu? Yang pertama, paling tidak kita melaksanakan perintah Allah. Karena itu hukumnya fardun, wajib. Bagaimana wajibnya kita sholat, bagaimana wajibnya kita puasa, maka sama-sama fardun. Menuntut ilmu itu juga fardun, wajib. Yang kedua, tujuan daripada menuntut ilmu agar lebih mensempurnakan ibadah yang kita lakukan. Kita terkadang merasa pede,
Ibadah kita kayaknya merasa sudah sempurna, merasa sudah mantap. Kenapa? Karena mungkin kita belum mendalaminya, belum mempelajarinya. Maka ada istilah semakin banyak belajar, manusia itu merasa semakin bodoh. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang aku tidak tahu. Taunya bagaimana? Ketika dia belajar. Begitu juga lah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pelajari satu ibadah yang kita kerjakan, baru terasa, baru kita merasa ternyata masih jauh daripada kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Membaca Al-Quran, kita dalami, kita pelajari, baru tahu banyak salah ternyata bacaan Al-Quran yang aku baca. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita merasa biasa-biasa aja, merasa tidak punya salah, tidak merasa sama sekali bahwa yang kita kerjakan itu ternyata jauh daripada kesempurnaan. Ikhwatal iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, penyebab manusia itu merasa jenuh, bosan, ataupun bermalas-malasan untuk beribadah, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena iman lagi turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tidak netral. Fitrah iman itu kadang naik, kadang turun. Bagaimana kita mempertahankan iman itu dan terus naik sampai kita akhir hayat? Kalau kita sudah mulai malas, kalau kita sudah mulai merasa agak jenuh dalam beribadah, maka iman itu sudah mulai turun tandanya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sudah diambang pintu. Wallahu a'lam, kepastiannya besok atau hari Minggu. Khatib pribadi belum betul-betul mendengarkan berita yang jelas. Apakah Sabtu, apakah Minggu. Di sana banyak orang-orang yang lagi meningkat imannya. Buktinya, banyak orang yang lebih rajin sholatnya. Banyak yang orang lebih rajin baca Al-Qur'annya. Bahkan banyak orang yang lebih rajin dalam bersedekah. Itu tanda iman lagi naik. Imannya lagi naik. Kalau iman kita naik, ibadah kita otomatis pun ikut meningkat. Kalau ibadah kita menurun, hati-hati, iman kita itu lagi turun. Maka seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sering-seringlah datang ke rumah Allah. Kemudian selalulah mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat yang baik, sehingga kembali mengecas iman kita yang lagi lobet, mengecas iman kita yang lagi turun. Jangan malah kita berkumpul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat atau jauh daripada Allah. Maka otomatis kita akan terikut-ikut kebiasaannya yang tadinya kita tidak mau melakukan. Pasti lama kemudian akan kita kerjakan apa yang dikerjakan teman yang kita kerabati itu. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunia. Karena cintanya kita kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia, itu jelas dia akan lupa kepada akhirat. Kita dapat melihat ataupun kita dapat menilai diri kita sendiri. Ketika datang panggilan Allah, ketika datang panggilan Allah yang harus kita lakukan, kenapa terkadang kita lebih mengutamakan pekerjaan ataupun kesibukan kita? Itu tidak lain tidak bukan karena kita lebih cinta kepada dunia itu. Orang ketika dengan urusan dunia, kenapa tidak pernah merasa cukup? Ketika diberikan harta sekian, dia minta atau mencari yang lebih banyak. Ada tanahnya 1 hektar,
mau mencari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketika dia mempunyai rumah, ingin rumahnya diperbesar, diperindah. Ketika dia mempunyai fasilitas transportasi, dia ingin meningkatkan kendaraannya yang lebih mewah lagi. Begitulah seharusnya yang kita lakukan dalam urusan akhirat untuk membuktikan bahwa ada keseimbangan antara cinta kita kepada dunia dan akhirat. Tapi kalau urusan akhirat, manusia ini selalu sering merasa cukup, tapi urusan dunia tidak pernah merasa cukup. Seandainya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, untuk urusan akhirat kita tidak pernah merasa cukup, Masya Allah, maka sungguh beruntunglah orang itu. Dia sudah bersedekah, apalagi ya kebaikan yang harus aku lakukan. Sudah bersedekah, bersedekah lagi. Sudah membaca Al-Quran, kayaknya kurang banyak, baca lagi. Sudah dibaca, kayaknya kurang mantap, hanya sekedar membaca, aku ingin menghafal sedikit-sedikit. Sudah dihafal, dia ingin memahaminya. Kemudian dia mengamalkan daripada bacaannya itu. Terus dia merasa kekurangan untuk urusan akhirat. Tapi kita terlalu banyak mikir. Kalau untuk urusan akhirat kita terlalu banyak memikir. Padahal ketika kita berpulang ke rahmatullah, yang terlalu kita pikir-pikir kali dalam melakukannya, itulah yang ternyata setia menemani kita. Apakah kita tidak sering mendengar oleh ustadz-ustadz kita menyampaikan bahwa hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun yattabi'ul mayyit atau yattabi'ul mayyit thalathun." Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 pulang, yaitu harta dan keluarga. Wa yabqa wahid, dan yang kekal tetap menemani kita adalah ibadah kita. Amal ibadah. Yang kita cepat merasa puas dalam melakukan itu, ternyata itu yang setia menemani kita. Terkadang kita mikir-mikir untuk melakukan amal ibadah itu, ternyata dia yang setia menemani kita. Tapi apalah daya, sesetia apapun amal ibadah yang menemani kita, kalau cuma sedikit, maka dia tidak mampu menolong kita dengan banyaknya maksiat dan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Mari sama kita berusaha jangan sempat masuk ke dalam tubuh. Apa yang kita makan akan mengalir ke aliran darah. Akan menjadi daging, menjadi kekuatan. Maka mustahil kekuatan yang dimiliki seseorang dari makanan yang haram, dia cenderung untuk melakukan ibadah. Mustahil. Pasti dia lebih senang dan lebih cenderung untuk melakukan maksiat, karena kekuatan yang dia miliki adalah asalnya dari makanan yang haram. Maka Rasulullah SAW sudah sampaikan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, pasti neraka lebih utama baginya. Maka sungguh tega kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai kepala rumah tangga, memberikan makanan-makanan yang haram kepada anak istri kita. Sungguh kelewat batas, tega kali kita. Sama halnya kita besarkan anak-anak kita, terus kemudian itu kita sama halnya menjerumuskan mereka ke dalam jurang api neraka. Jangan kita mengeluh ketika anak kita tidak mampu untuk kita didik, tidak bisa kita bilangi, tidak bisa kita nasihati.
badannya sudah kebal dari makanan-makanan yang haram kemungkinan. Mari kita teliti mana satu daripada yang kita hasilkan itu yang haram, maka mari kita jauhkan. Ambillah yang halal dan berikan kepada anak istri kita. Semoga dijauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mungkin ini saja yang dapat khotib sampaikan. Terakhir, sedikit agak lama khutbah kita kali ini. Khotib ingin berpesan bahwa bulan Ramadan banyak ampunan yang Allah berikan. Maka persiapkan diri kita. Betul-betul kita melakukannya. Karena bulan ini adalah bulan suci yang sangat agung. Sangat ditunggu-tunggu. Maka merugilah orang yang mensia-siakan bulan Ramadan ini. Allah sayang sama kita. Allah sangat sayang sama kita. Allah tahu mungkin banyaknya dosa kita. Kita diberikan kesempatan untuk menghapus dosa itu di bulan Ramadan ini. Satu yang ingin khatib ingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada khatib pribadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u min nisfis Sya'ban fayaghfiru lahu min khalqihi illal musyrik wal musyahid. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat amal ibadah daripada hamba-hambanya terkecuali orang yang melakukan syirik dan orang yang memutuskan silaturahim. Capek Pak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah setiap hari. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Allah enggak berikan ampunan. Allah enggak akan berikan ampunan bagi orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang berbuat syirik. Kadang kita sepele. Makanya kita bertahun-tahun puasa kok enggak dapat predikat takwa ya. Ternyata kita melakukan ibadah, tapi kita juga menyimpan rasa dendam kepada saudara kita. Fayaghfaru lahu min khalqihi illal musyrik wal musyahin. Allah berikan ampunan khusus kepada hamba-hambanya yang tidak melakukan syirik dan memutuskan silaturahim. Artinya yang melakukan itu tidak diberikan ampunan. Jelas Allah, Rasulullah katakan, tidak akan memberikan ampunan Allah kepada orang yang berbuat syirik dan memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah kita kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.